Bekas pasien B20, peralatan harus disterilkan. Kata Telado, gak apa-apa, antrian terakhir asal tetap dilayani dengan baik. Apa sih pasien B20 itu ya? Kok alatnya harus disterilisasi lagi? Nah, nyeterilnya di mana ya kira-kira ya? Jangan kaki, jangan ke atas. Nyeterilnya di CSSD Rumah Sakit Dr. Adiatma ada sepertinya. Di pagi hari ini bersama kita di bisik-bisik bincang asik seputar Rumah Sakit Dr. Adiatma bersama si Adi, bersama narasumber hebat kita dari Rumah Sakit Dr. Adiatma yang pastinya ahli di bidang CSSD, steril menyeteril. Nah, bagaimana kita akan kupas tuntas bersama narasumber hebat kita, Ibu Harjantini SKM ya, atau sering kita panggil dengan Bu Janti ya. Selamat pagi Bu Janti. Pagi. Iya, Bu Janti sehat pagi hari ini? Alhamdulillah Mas Wawan. Mohon maaf ini saya mengganggu di sini, mengganggu pekerjaan sehari-hari di teman-teman di CSSD pada pagi hari ini. Kita akan sedikit bertanya-tanya Bu Janti. Boleh. Boleh ya Bu? Boleh. Iya, ini saya mengerepoti di CSSD ini untuk bertanya-tanya seputar steril dan menyeteril. Di CSSD sendiri steril itu apa sih yang dimaksud dengan steril? CSSD sendiri singkatan dari Sentral Sterilisasi Supply Department. Kalau bahasa Indonesianya itu instalasi sterilisasi sentral, ada pusat sterilisasi seperti itu. Jadi semua proses sterilisasi dipusatkan di suatu tempat namanya CSSD. Ya, berarti seluruh yang disterilkan di seluruh rumah sakit ini berada di sini ya, Bu. Ya. Ini berarti berada di salah satu pojok. Kalau kemarin kita di radioterapi itu kan pojok kanan, ini pojok kiri rumah sakit ya, Bu ya. Ya, yang jelas posisi pusat sterilisasi itu biasanya dekat dengan unit yang banyak membutuhkan peralatan dari CSSD seperti IBS. IBS dekat ya, berarti. Dekat. Ya, bersebelahan dengan IBS. Oh, ini dekat sekali. Berarti belakang ini sudah IBS, di atas ada ICU, di depan ada IGD. Memang diposisikan untuk terdekat yang menggunakan. Ya, seperti topik kita teman-teman di pagi hari ini, bagaimana rumah sakit ini menyiapkan alat-alat yang steril untuk operasi. Baik itu di program maupun di situ, itu sudah harus ready di setiap hari. Kalau pelayanan CSSD sendiri, apa saja sih yang dilayani di sini, Bu? Yang jelas, pelayanan CSSD ini adalah tujuannya untuk membantu unit lain dalam menangani pasien. Untuk penyiapan bahan habis pakai, contohnya kasa dan peralatan medis. Nah, tentu peralatan medis. Ya, peralatan medis sendiri kalau untuk operasi biasanya disiapkan ada berapa, Bu, kalau yang di pagi hari? Rata-rata di rumah sakit ini? Untuk peralatan medis, yang untuk operasi misalkan? Ya, itu tergantung dari operasi ya, program sito maupun elektif yang dikirim ke sini kita proses sesuai SOP ya, Mas. Ya, betul. Dan kita distribusikan kembali ke IBS untuk yang diperlukan di IBS dan untuk ruangan lain yang diperlukan di ruangan lain. Ya, berarti tidak hanya IBS saja, ruangan lain juga membutuhkan alat-alat. Kalau yang di ruangan biasanya alat apa yang dibutuhkan, Bu? Mesti seperti GB-set. GB-set, oh iya, ada GB-set ya, Bu. Yang banyak dipakai di ruangan perawatan bedah itu GB-set. Terus di poli rawat jalan. Oh iya, poli juga. Instrumen gigi, di poli mata, itu di Opjin. Itu rata-rata pakai semua. Iya, mulai dari poli bedah ya. Poli, ya. Ada poli, rawat inap, IBS, semua menggunakan alat-alat IGD dari CSSD. Itu memang sudah dipersiapkan dari tim CSSD sendiri ya, Bu ya. Ya, kalau sebenarnya untuk sterilisasi ini fungsinya untuk apa sih, Bu? Kalau perlu dilakukan sterilisasi dan disentralkan gitu? Iya. Pertama untuk memutus infeksi nosokomial. Oh, saya kira untuk memutus jadian orang. Ya, untuk memutus. Untuk disentralkan itu diantara untuk efisiensi, untuk mutu, ya. Karena
mutu sterilisasi itu banyak indikatornya, Mas. Oh, berarti masuk akad juga berarti Bu ya? Iya. Jadi, indikatornya banyak untuk evaluasi. Nah. Kalau tidak disentralkan, di sana ada, nanti akan susah kita untuk memantau, untuk mengevaluasi. Nah, berarti evaluasi menstandarkan semua bisa sama, terus juga terstandar, dia steril, aman untuk pasiennya ya Bu ya? Aman. Iya. Iya. Terus kalau dari segi alur sendiri misalkan dari setelah pasien mendapatkan terapi atau mendapatkan tindakan operasi, alat itu kan selesai digunakan. Apakah itu harus disimpan dulu nunggu operasinya selesai baru dikirim ke CSSD atau selesai langsung kirim ke CSSD? Ya, untuk SOP yang di Rumah Sakit Adiatma sendiri langsung dikirim, Mas. Langsung dikirim? Ya, jadi untuk operasi elektif pagi langsung dikirim, langsung kita proses. Saya ceritakan alurnya sekalian. Baik, betul Bu. Di penerimaan barang kotor ada. Jadi intinya di CSSD itu area bersih dan area kotor harus terpisah, tidak boleh terhubung ya, tidak boleh jadi satu. Untuk penerimaan kita serah terima, ada pencatatan, ada penghitungan pencatatan dari kedua belah pihak. Oh, berarti kalau kurang gunting satu gitu mesti diminta ya Bu, cari ya, harus cari ya Bu. Kita tidak bisa ngeset kalau kurang. Oh, berarti set itu artinya harus mencocokkan isi dan daftarnya. Iya, kan ada belangko yang harus dicocokkan. Setelah proses serah terima, proses pencucian atau dekontaminasi. Kita bisa menggunakan mesin maupun manual. Washer, namanya washer disinfektor. Manual bisa dengan menggunakan cairan enzimatik. Cairan enzimatik itu belum bisa membuat steril, hanya membuat bersih dari dari cairan tubuh, dari darah, dari protein-protein yang terbawa di instrumen. Berarti dari awal washer itu tadi kan kita bersihkan, ada yang menggunakan cairan enzimatik, ada yang menggunakan alat. Berarti itu untuk menghilangkan yang tampak dari luar mungkin Ibu ya. Iya, betul. Disikat, dibersihkan saja, tetapi itu belum jadi steril. Belum mematikan mikroba dan spora itu belum. Oh, belum, itu di tahap awal. Iya, tahap dibersihkan. awal. Kalau yang memisahkan antara ini pakai cairan, ini pakai alat gitu, berarti alat pun ada cairannya. Oh, alat pun ada cairannya. Sama juga ya Bu. Berarti itu kita bersihkan, sudah dilewati pembersihan setelah itu berarti? Setelah bersih, kalau manual itu ada perendaman, tapi kalau menggunakan alat, pakai mesin itu ada waktunya 1 jam misalnya. Setelah keluar, kita setting packing. Oh, setting packing. Dikeringkan dulu. Dikeringkan itu juga ada alatnya, namanya. Dan jemur ya Bu ya? Kalau kerupuk dijemur di luar ya. Nanti kan gunting dijemur di luar ya berarti. Kalau di sini ada alatnya, namanya drying cabinet. Drying. Itu biasanya untuk yang seperti selang-selang kecil-kecil itu. Tapi kalau seperti instrumen di lab saja sudah bisa kering ya Bu ya. Setelah dikeringkan, kita ke pengemasan atau setting packing. Setting packing. Itu kita cocokkan dengan belangko, set apa, isinya apa, jumlahnya berapa, kita setting. Di dalamnya itu ada indikator juga. Kita kasih indikator internal karena di dalam. Kita biasanya pakai indikator tipe 4. Khusus implan kita pakai indikator tipe 5 karena ini lebih ke dalam lah, maksudnya lebih tinggal di tubuh pasien ya. Betul. Terus indikator internal itu nanti untuk menunjukkan bahwa kalau sterilisasi berhasil itu warna akan berubah. Oh, berarti akan diketahui, ini sudah steril, ini belum, itu ada. Itu yang internal, bisa dibuka nanti di IBS misalnya. Untuk packing sendiri, kita ada beberapa
jenis bahan untuk packing. Yang pertama wrapping. Wrapping berupa seperti kertas. Itu ada 2 sheet, ada 2 lembar. Terus yang kedua pouches. Pouches itu seperti plastik dan kertas ya, seperti pouches itu untuk untuk set-set yang satuan atau kasa itu kita pakainya pouches. Oh, berarti ada yang khusus di pouch, ada yang khusus di wrapping. Dan di kemasan itu ada indikator eksternal. Jadi indikatornya banyak sekali. Oh, untuk mengetahui itu steril. Oh, ini berarti ada indikator internal, ada eksternal. Untuk eksternal itu di pouches sendiri itu sudah bawaan dari pouches. Itu juga akan terjadi perubahan warna. Ya, tergantung mereknya beda-beda. Terus untuk wrapping itu kita kasih indikator tape seperti isolasi. Tapi itu nanti kalau sudah steril juga berubah warnanya. Oh, jadi penanda internal tuh sudah di dalam, eksternal kalau kasa itu ada di bagian pinggirnya, tapi kalau yang di wrapping tadi ada suatu tape yang bisa berubah juga warnanya. Ada lagi satu lagi indikator eksternal. Banyak sekali indikatornya. Ya, itu di labeling. Labeling itu menunjukkan tanggal produksi dan tanggal kedaluarsa. Juga ada identitas RSD. Kalau sini RSDA gitu. Ya, CSSD, RSDA, tanggal kedaluarsa sama tanggal produksi. Oh, berarti ada penanda bahwa itu ini alat dari Rumah Sakit Dr. Adiatma yang digunakan gitu. Berarti diketahui. Kalau itu ditukar pun akan ketahuan ya, Bu ya, karena itu ada penandanya Rumah Sakit Dr. Adiatma, kapan itu disterilkan, kapan itu bisa sampai digunakan. Itu juga berubah warna, itu juga indikator. Jadi indikator eksternalnya itu banyak. Ada kalau wrapping itu ada 2, tapi kalau di pouches itu 3 malahan. Pouches 3? Ya. Makanya harga pouch mahal juga ya. Kalau kita ketahui ternyata proses itu banyak sekali yang perlu dilewati. Tadi sudah di set dan di wrapping selanjutnya. Itu kalau indikator itu kan untuk mutu ya. Iya, memastikan memastikan bahwa itu steril. Itu masih ada satu lagi, biologi indikator. Internal, eksternal, biologi indikator. Itu nanti setelah di steril itu ada ampul yang berisi bakteri. Baik. Ya, nanti diinkubasi. Waktunya ada sendiri. Nah, itu nanti kalau negatif berarti berhasil. Oh, karena tidak tumbuh bakteri yang tadi juga diinkubasi di situ ya, Bu? Ya, seperti itu. Terus ini setelah pengemasan proses sterilisasi. Untuk bahan-bahan metal itu pakai steam ya, Mas ya. Steam pemanasan. Steam ya. Kita punya 3 alat, ini gede-gede sekali. Yang salah satunya di belakang ini ya, Bu ya. Betul. Ini langsung loh teman-teman, kita berada di tempat CSSD kita, tapi tentunya kita ini aman ya di sini, diperbolehkan untuk melaksanakan live tentunya. Ini dengan suhu 134 selama, kalau sebetulnya prosesnya agak lama, mungkin sekitar 1 jam, cuman untuk menuju proses sterilisasi itu cuman beberapa menit saja. Oh, tapi proses yang dilewati hampir 1 jam. Ya, 1 jam ya, sekitar situ. Terus untuk yang bahan-bahan yang terbuat dari plastik yang tidak tahan panas. Iya, meletot ya, kalau bahasa Amerikanya jadi meletot, jadi kalau dipanasi ya, Bu. Kita pakai plasma. Iya, suhunya itu sekitar 50 derajat. Selama 1 jam, agak lama. Sama ya. Plasma sama ethylene oxide yang di depan ini, yang oh iya, di belakang kamera. Nanti kapan-kapan kita akan lihat di belakang kamera. Itu ethylene oxide, Mas Wawan. Itu durasinya lebih lama itu. Itu 16 jam. 16 jam. Iya. Terus yang nungguin siapa, Bu? Ya kita. Oh, saya. Ya. Oh. Jadi shiftnya berapa berarti, Bu? Kok 16 jam kan? 16 jam berarti kan kalau sudah 7 jam. Ya, kita 2 shift ya. Ya, kita 3 shift kita 2 shift, cuman kalau ini operasional tetap kita harus melemburkan 2 orang. Aduh, sampai melemburkan ya. Jadi kegunaan ethylene oxide itu untuk alat-alat yang berlumen kecil seperti cat lab. Oh, karena Rumah Sakit Dr. Adiatma juga melalui cat lab, jadi harus mempersiapkan sampai yang kecil. Iya.
durasinya terlalu lama karena mungkin konsentrasinya rendah. Karena EO kan itu juga B3 ya Mas ya. Oh, ya, itu berarti kan menggunakan cairan B3 juga ya Bu? Iya. Plasma itu menggunakan H2O2. Kalau ini menggunakan ethylene oxide. Berarti lebih kecil lagi biar dia bisa masuk walaupun dia memerlukan waktu lama untuk prosesnya. Iya, untuk penetrasi. Tuh. Setelah proses sterilisasi, kita simpan di ruang khusus untuk penyimpanan barang steril. Oh, yang di sebelah ini. Itu pun persyaratannya banyak. Suhu 18 sampai 23 derajat Celcius, kelembapan 35 sampai 70 derajat Celcius persen. Terus tekanannya harus positif misalnya. Itu harus ada alatnya. Harus ada termohigrometer, harus ada magnehelik macam itu. Jadi dan model distribusinya itu kita first expired, first out, FIFO. Ya, berarti kita benar-benar menyiapkan produk-produk dari CSSC ini untuk ke pasien benar-benar diyakinkan bahwa itu masih layak dan baik untuk digunakan belum expired. Belum expired. Berarti first in. Oh tadi ya first in, first out ya. Berarti first expired, first out ya. Berarti benar-benar bagaimana kita kendalikan supaya yang pertama disterilkan itu bisa digunakan langsung untuk pasiennya. Kalau di kita punya buffer nggak sih Bu? Untuk misalkan ada situ nih, kita akan ada situ program ini, ada buffer nggak? Kayaknya nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti memang kita by request untuk situ pun harus segera. Kalau situ bagaimana? Kalau ada operasi situ yang dilakukan? Ya, operasi situ kalau memang alatnya terbatas, itu ya tetap kita lembur Mas. Waduh, sampai lembur ya berarti ya? Ya, kita lembur. Kita lembur. Kita sering lembur untuk terutama untuk set-set IBS yang nggak banyak, tetap kita harus lembur. Kalau bahasa yang sering kita layani di sini, set apa yang sering digunakan untuk di IBS sendiri? Ya banyak sekali. Banyak sekali ya, programnya macam-macam. Iya, programnya macam-macam. Dan semua memang harus kita siapkan. Kalau situ kan ada pemberitahuan. Jadi mau dipakai jam karena kalau contohnya seperti craniotomy itu malam digunakan, pagi mau elektif, tetap kita harus lembur kan, karena kita ada cuman 2 shift ya. Jadi sebetulnya nggak masalah sih, selama ada informasi yang jelas kita laksanakan. Berarti komunikasi antara teman-teman di IBS dengan yang ada di CSSD supaya tetap bisa melayani pasien sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Jadi tidak menunda operasi, tetapi kita bisa menyiapkan sesuai dengan standar sterilisasi yang ada. Betul. Iya. Terus terkait dengan saran dan prasarana tadi terkait ada suhu, ada kelembapan dan lain-lain. Apakah di Rumah Sakit Adiatma ini sudah memenuhi standar yang ada, sudah dikendalikan? Insya Allah sudah. Nah, kita untuk 5 tahun ke belakang kemarin indikator mutu kita ambil yang suhu, ternyata sudah tercukupi, sudah targetnya sudah tercapai, sudah bagus ya. Tapi itu kan tidak hanya 5 tahun, itu kan untuk selamanya kan sebetulnya suhunya kan harus ya standar itu sudah tercapai. Dan alhamdulillah semua alat dipenuhi seperti magnehelik, seperti termohigrometer, semua sudah dikendalikan dan sudah dikalibrasi oleh teman-teman IPSRS sebetulnya ya. Dan kalau Akret sendiri kita itu juga masuk ke CSSD juga Bu? Masuk. Selalu masuk. Selalu masuk ya berarti. Kita ikutnya PPI ya. PPI. Masuk. Di laundry CSSD itu masuk. Nah, berarti perlu komunikasi antara teman-teman CSSD dan PPI juga karena itu suatu kerjasama yang baik untuk menjamin sterilisasi dari produk. Kalau yang di belakang ini teman-teman sedang apa ini Bu? Yang jedok-jedok ini di belakang ini? Itu mempersiapkan pouches untuk kasa. Kasa. Diapakan kasanya berarti itu? Nah, kan pouches itu kan roll. Terus dipotongin menurut ukuran kasa. Itu. Ya, panjang sama lebarnya ya Bu ya. Kalau lebarnya sudah sih panjangnya. Nanti yang sebelah di sealer ditutup. Terus nanti kasa dimasukkan. Terus nanti di sealer tutup lagi. Jadi agak rumit memang untuk kasa ya.
tidak hanya membungkus saja, setelah itu berarti diapakan kalau kasa seperti itu? Apakah sudah, oh ini sudah langsung dibagikan ke pasiennya, apa harus melewati? Di steril ya. Saya kira langsung, tutup kayak pasiennya. Enggak ya. Berarti masih ada tahapan selanjutnya. Iya, sama seperti instrumen di steril pakai suhu tinggi. Suhu tinggi, ya. Kalau kasa, kalau steril nih Bu, ada alat, ada kasa. Tadi yang sudah di wrapping, itu boleh nggak digabung sih Bu kalau disterilkan? Boleh. Mau berarti satu mesin ya. Satu mesin ya. Mungkin efisiensi untuk sekalian ini untuk supaya ini bisa running. Kan ini kalau saya lihat gede-gede gini buatnya juga gede ya. Kalau cuman sedikit kita masukkan ya rugi juga tenaga, listriknya dan lain-lain tentunya ya. Nanti tidak efisien ya. Tidak efisien, benar. Berarti kita harus mengefisienkan untuk memasukkan. Makanya kan kita nunggu muatan dulu. Oh, tidak hanya terkaca ya. Tidak hanya odol, tapi di sini juga nunggu muatan juga. Nunggu muatan. Jadi kita benar-benar menyiapkan. Kecuali situ ya. Kalau situ kan memang ya harus segera sesuai kebutuhan pasien untuk life saving maupun untuk segera melakukan tindakan tersebut ya. Terus tadi sudah melewati pouch atau wrapping, terus setelah itu dimasukkan kemana Bu? Untuk alatnya apa saja tadi? Kalau yang pertama misalkan yang suhu tinggi, ada tadi 1 jam ini. Suhu tinggi kotor, waktu kotor itu sekitar 1 jam. Ya. Itu panas banget berarti kan suhunya kan tinggi banget. Iya, panas. Oh, berarti kita juga harus kuat panas juga yang kerja di sini ya Bu ya. Iya. Kalau tadi sudah ada yang suhu tinggi, terus sudah ada yang menggunakan EO. Iya. EO. Iya. Tapi EO itu untuk yang sampai masuk ke tempat-tempat yang kecil-kecil tadi, selang-selang yang kecil tadi. Kalau petugas sendiri di sini ada berapa? Tugasnya di sini ada 15 di 2 shift ya Bu? 2 shift ya. Berarti ini merupakan Central Sterile Department yang ada di Rumah Sakit Dr. Adiatma yang memastikan produk-produk itu aman untuk pasien-pasiennya. Dipastikan dengan itu steril dan sudah tadi ada indikator tadi ya Bu ya. Kalau misalkan indikator itu tidak tercapai, apa yang harus dilakukan, Mbak? Resterilisasi, kita evaluasi dulu. Ada satu lagi indikator, Mas. 3 itu masih ada lagi? Ya, untuk mesinnya. Jadi namanya Bowidik. Ya. Jadi sebelum kita masak, misalnya kita masak ya, itu harus di Bowidik dulu untuk mengetahui apakah fungsi vakumnya itu normal. Oh, alat itu apakah bekerja dengan normal atau itu. Tidak? Kalau itu juga ada perubahan warna nanti Dian. Jadi sebelum kita melakukan proses sterilisasi, kita Bowidik. Kalau sudah oke, baru kita masak seperti itu. Jadi selama ini jarang terjadi hal seperti itu. Berarti sudah distandarkan lewat Bowidik tadi. Alat aman digunakan untuk interior, ngapusi tidak bisa ya Bu ya? Oke, wis steril ternyata tidak berubah warnanya ya berarti. Kalau ini sudah standar. Ya standar ya, berarti sudah Bowidik, in out sudah ada tes mikrobanya tadi. Ya, biologi indikator. Biologi indikator ya. Jadi kalau misalkan ada sisa dari kasa atau suatu alat, apakah bisa diresterilisasi lagi untuk kalau masih dilihat standar, ini masih bisa digunakan gitu? Sebetulnya masih bisa. Ya masih bisa. Tergantung sistem juga sih. Biasanya dari IBS kita juga melakukan hal seperti itu. Cuman karena di IBS itu efisiensinya mungkin sudah ketat sekali. Ya. Jadi memang jarang ada kasa yang tersisa. Oh, berarti memang sudah dipikirkan mulai sesuai dengan kebutuhan pasiennya, dimaksimalkan sesuatu itu yang ada. Tetapi tetap tentunya coba-coba bisik-bisik yang di rumah, walaupun kita efisiensi tetap menstandarkan tersebut untuk keselamatan pasien karena kita juga dimonitor. Tidak hanya CSC saja, PPI juga memonitor kita ya, melihat, mengevaluasi tadi, melihat. Kalau kita pengen tahu atau masyarakat pengen tahu yang dilakukan di sini sudah steril, tentunya ada bukti ya Bu ya, yang tadi. Apakah itu bukti juga masuk ke rekam medis elektronik atau rekam medis dari pasiennya yang tadi, yang indikator-indikator tadi? Gitu? Harusnya masuk, Mas. Oh, berarti itu tadi ada bukti, ini sudah alat yang digunakan itu benar-benar steril tadi. Karena label itu kan seperti stiker. Iya. Ya, seperti itu, jadi bisa diambil tempelkan. Oh.
baik. Kalau tadi sudah melewati suatu steril, terus ditaruh di ruang penyimpanan steril. Pernah nggak sih Bu, itu kasa atau alat tersebut sampai ED tidak digunakan? Kita rutin ya, Mas ya. Rutin kita ngecek ya, kita memeriksa yang expired itu. Ya kadang ada sih yang lama nggak bisa di resteril lagi. Ya, itu suatu proses. Seperti di ruangan-ruangan juga kita juga menginfokan untuk instrumen yang sudah kedaluarsa mohon dikembalikan ke untuk CSSD, disterilisasi kembali. Itu kita infokan di bidang keperawatan juga. Iya. Berarti itu melakukan komunikasi bersama keperawatan juga untuk alat-alat yang sudah di-set berada di ruang rawat, tentunya itu nanti bisa juga dibawa kembali untuk diresterisasi lagi karena memang steril itu sangat dibutuhkan untuk keselamatan pasien supaya tidak terjadi tadi inos tadi ya Bu ya. Ya, terkait dengan keselamatan kerja di petugas-petugasnya. Ini kan berhubungan tadi dengan misalkan saya tadi baca tentang B20. Nah, keselamatan kerja apa yang dilakukan oleh seorang petugas di CSSD ini yang ada di misalkan di ruang pencucian gitu. Tentu saja pemakaian APD secara benar. Pemakaian APD lengkap secara benar. Alhamdulillah teman-teman di CSSD sangat patuh sekali kalau di ruang dekon seperti sepatu boot, apron, terus sarung tangan yang panjang yang latek, pakai masker, tutup kepala, pakai face shield juga. Face shield supaya tidak nyiprat tadi bisa darah mungkin bisa saat dicuci. Itu alhamdulillah sangat patuh-patuh sekali. Dari PPI pun juga mengapresiasi kita kalau di CSSD itu APD-nya digunakan lengkap. Oh ya, kita harus berikan aplaus untuk teman-teman. Contoh, pengen lihat contoh. Oke. Meh otong-otong. Oke. Iya. Ada. Oke. Ya di sini suruh pakai APD, di sini kosong. Oh kan enggak apa-apa. Kita Meh lihat di sini. Oh di sini aja dulu. Oh kalau pengen kepo teman-teman kemarin kita bikin konten ya Bu ya. Yang di reelsnya IG reels apa? Oh semua medsos ikuti. Medsos Rumah Sakit Dr. Adiatma atau Tuburjo kalau di IG, ada TikTok yang di sini, YouTube, terus dan lain-lain, X juga ada lah. Itu perlu kita kulik-kulik. Itu ada konten juga ya tentang pembersihan dan lain-lain ya Bu ya, yang sesuai dengan alur yang sudah dijelaskan tadi ya. Ya. Di sini kita sudah hampir 30 menit lebih Bu, ini sudah. Terasa enggak 30 menit? Enggak. Awal sedikit grogi ya Bu ya. Ya, tapi ini memang kalau kita pengen ngobrol tentang Rumah Sakit Dr. Adiatma banyak sekali. Kalau kemarin ke pojok kanan, ini di pojok kiri yang sebelumnya kita tidak pernah melihat, mungkin petugasnya terlihat dari dalam kaca, sekarang kita bisa melihatnya sedang bekerja. Siapa tahu kalau di dalam, ini jeruk turu kayak paling ya. Enggak, ternyata juga banyak yang dikerjakan di sini. Biar kita juga lihat alat-alat yang sudah dimiliki Rumah Sakit Dr. Adiatma. Mungkin ada sedikit pesan untuk sobat bisik-bisik yang ada di rumah Bu terkait CSSD sendiri. Ya, oke. Untuk teman-teman semua, jangan khawatir untuk peralatan yang habis dipakai, kita proses sterilisasi dan kita jamin aman untuk digunakan kembali. Jangan ragu. Iya, jadi jangan ragu ke Rumah Sakit Dr. Adiatma untuk mendapatkan pelayanan yang paripurna. Perlu kita spill juga, Bu Janti ini juga seorang pengurus di PPSSI, suatu lembaga atau suatu organisasi profesi yang itu bergabung orang-orang ahli-ahli di bidang sterilisasi. Beliau juga seorang pengurus di DPD Jawa Tengah, PPSSI Jawa Tengah. Ya, jadi tidak diragukan lagi kompetensinya. Ya. Oke Bu Janti, terima kasih sekali waktunya. Mohon maaf kami merepotkan. Dadak loh teman-teman. 2 hari sebelum kita minta, kemarin kita tanya, hari ini kita live. Ya. Terima kasih sekali. Kita repotkan ini Bu Janti. Bu, jangan kapok ini. Kapok. Kapok. Ya nanti di kesempatan yang lain kita akan bahas yang lain lagi tentang
Rumah Sakit Dr. Adiatma ini punya pojok-pojok yang istimewa. Jangan lupa ikuti sosial media Rumah Sakit Dr. Adiatma, sosial media Ibu Jantik juga. Beliau seorang ibu dengan 2 putra gantengnya. Ya. Terima kasih sekali kebersamaannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata dari kami. Sampai jumpa di bisik-bisik selanjutnya. Si Adi akan hadir kembali.